jiwa udah saya udah nggak bakalan mau. Nah, itu udah riba terus bertentangan dengan dengan syariat kita bilang toh. Terus kedua ada yang bilang kalau memang itu ada ayat apa yang bisa menguatkan bahwa memang ada itu. Nah itu yang kadang-kadang sering saya temui kan, di sini kan kalau di Sulawesi kan banyak jamaah tabligh toh, dan memang orang yang udah sukses atau apa toh. Jadi untuk masuk ke mereka untuk berbicara, kalau kita udah diberikan waktu untuk berbicara seperti Bapak kan enak lah dia mendengarkan, kita bisa pakai cara Bapak kan yang ibaratnya seperti tadi. Tetapi untuk kita berbicara dia udah tutup diri. Nah itu bagaimana caranya tuh? Karena kan ini pengalaman kita di lapangan. Jadi saya mau minta pencerahannya gitu tuh. Nah terus kira-kira bagaimana yang dia bilang, Bapak pernah nggak menggunakan kalau umpama ayat yang menyatakan memang harus ada ibaratnya asuransi jiwa begitu? Oke. Paham? Iya. Iya, dari jauh ya, dari Sulawesi ya. Manado. Oh, dari Manado ya. Iya. Iya, Pak Diman. Selamat ya, hari ini kayaknya jadi ini ya, top ya. Alhamdulillah itu belum apa-apa Pak, saya masih belajar juga. Cuman karena dimudahkan saja semuanya Allah. Iya, berarti jawaban saya sama sih sebenarnya seperti itu. Nah, Saya dimudahkan aja sebenarnya, Pak. iya. Enggak. Jadi gini, Pak Diman, kalau urusan ayat ini ya, orang kan ini ya, sebenarnya mau asuransi syariah, mau asuransi konvensional, teknik dan pola menjual itu sebenarnya sama teman-teman. Polanya sama gitu loh. Jadi ketika kita datang awal ya otomatis ya kita nggak harus ini kan. Jadi porsi terbesarnya adalah bagaimana kita melakukan ice breaking, fact finding kan itu kan. Nah dari situ kita ketika ketemu dengan orang yang menolak apapun tolakannya kan gitu kan, ya mau syariah mau enggak sebenarnya tekniknya juga sama gitu. Berarti kita ini harus klarifikasi gitu kan ya, harus kita temukan di mana sih gitu kan. Jadi kadang kita datang itu menggurui Pak Hardiman, jadi lebih banyak menggurui sehingga orang jadi menolak, bukan apa yang kita bahas yang ditolak gitu kan. Ketika ada orang yang menolak seperti itu, maka saya langsung jadi muridnya dia gitu. Jadi di switch, saya jadi muridnya dia. Loh Pak, berarti saya harus belajar banyak sama Bapak nih tentang asuransi syariah gitu. Kenapa sih kok asuransi syariah? Menurut Bapak kenapa sih kayak pemerintah ini dan macam-macam harus ada BPJS gitu misalnya? Dengan pertanyaan, bukan dengan memberikan pernyataan. Terus kalau memang asuransi itu ini merugikan, kenapa BPJS nggak dihapus saja oleh pemerintah gitu loh? Bapak bisa bayangin nggak ketika BPJS dihapus oleh pemerintah? Kalau Bapak seperti pengusaha seperti Bapak nggak pengaruh ya karena bisa bayar sendiri, duitnya banyak gitu. Tapi pernah nggak Bapak berapa orang yang antri untuk BPJS dan ketika datang sakit keluarnya senyum gitu, nggak pernah aja Pak ya ngelihat seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sehingga orang itu bisa tahu asuransi itu sebenarnya kan katanya kan yang bahaya. Kamu izin asuransi ya, asuransinya yang bahaya. Kata asuransi ini yang bahaya, yang membuat penolakan gitu, Nah, pernah di sebuah komunitas sekolah saya dulu ketika saya awal jadi agen asuransi, terus macam-macam teman. Ada yang lidah keluar gitu, kalau meninggal nanti agen asuransi lidahnya keluar ini gitu macam-macam. Ya, waktu itu ya saya nggak tahu apa-apa tentang asuransi ya, sedikit apa yang melihat, aduh kok kayak gini ya pekerjaan ini. Pelan-pelan hari ini teman-teman ada satu teman baik saya, teman sekolah ya, teman baik. Dia ini anti asuransi, ngobrolin asuransi anti banget. Nah di dalam grup sekolah itu akhirnya kebetulan saya disuruh jadi ketua alumni. Saya bilang gini, ketika ada saudara dari teman-teman kita yang meninggal dan sakit, kata saya, bisa nggak kita datang untuk membangun silaturahim? Karena teman sekolah SMA kan,
Jadi ketika bapaknya si A meninggal, kita datang, kita bantu. Terus nominalnya kita tentuin, misalnya setiap datang kasih 300 misalnya. Oh bisa, tapi minta sumbangan kepada teman-teman. Caranya, sumbangannya 10.000 saja, dibayar selama setahun, berarti 120.000 minimal. Maksimalnya terserah. Dan kebetulan orang yang anti asuransi itu saya jadiin bendahara. Kamu jadi bendahara. Saya mau jadi ketua, kamu jadi bendahara. Akhirnya dia jadi bendahara. Habis itu setiap ada sakit, meninggal, kita pakai uang itu. Kita pakai uang itu terus seperti itu. Habis itu sempat kepikiran si bendahara, kalau banyak yang sakit dan banyak yang meninggal, uangnya habis gimana? Padahal ini sudah jalan, ya dinaikkan sumbangannya. Tapi menurutmu ini bagus nggak? Bagus. Dana sumbangan dari teman-teman kita kumpulkan dan kita memikirkan bagaimana dana ini sehat untuk membantu sesama. Bagus nggak menurut? Bagus. Ini pekerjaanku di asuransi syariah berubah. Saya bilang gitu ke teman saya. Maksudnya gimana? Ya ini pekerjaanku, kumpulin duit dari orang-orang yang mau bantu dan disebarkan ke orang-orang yang butuh. Persis sama. Dana yang kamu simpan ini jangan kamu kasih nama dana kas, kasih dana tabaruk. Namanya tabaruk kalau di asuransi syariah. Nah dari situ sebenarnya edukasinya teman-teman. Dari situ. Nah untuk kasus Pak Hardiman ya sama sebenarnya gitu. Memberikan edukasi tentang asuransi itu bukan ngobrolin asuransinya, bukan ngobrolin percuma pakai ayat ini dan percuma. Gitu. Toh kita bukan ustadz, bukan siapa mau ngasih ayat juga kita nggak dipercaya. Gitu. Mungkin dengan boros strength katanya ini mungkin bisa gitu teman-teman. Itu mungkin ya Pak Hardiman.